Hai hai hello, salam kenal, aku Aya dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan selamat datang di VCast Virtual Podcast. So, ini adalah podcast yang eksklusif karena ini pertama kalinya kita memproduksi podcast dan mungkin juga yang terakhir. But hopefully ini bakalan bisa berkelanjutan lah ya. Dan saat ini kita mengangkat tema ngobrolin pembelajaran olahraga di era pandemi. Kita tahu betul kalau nggak semua orang antusias terhadap bidang olahraga. Tapi yakin deh podcast ini nggak akan bikin kalian bosan pas dengerinnya. Karena kita punya guest yang seru banget dan pastinya dia passionnya terhadap bidang olahraga. Tamu kita yang pertama adalah seorang atlet estafet putri yang merupakan alumni dari Angkatan 6 Global Islamic Boarding School. Nah, siapa ya kira-kira orangnya? Langsung aja kita beralih ke ruang tamu yang pertama dan akan diambil alih oleh Kania Ifadiniah. Hai guys, welcome back to our podcast. Bersama saya Kania Ifadinia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 Universitas Lambung Mangkurat. Nah, hari ini kita bakalan sharing dengan siswi alumni Angkatan 6 SMA Global Islamic Boarding School. Dan dia ini mantan wakil ketua divisi Sport Sogips tahun ajaran 2019-2020. Merupakan anak berprestasi di bidang olahraga, terutama di bidang lari estafet putri. Nah, langsung aja. Ini dia, Naila Nasution. Hai, Naila. Halo. Naila, passwordnya? Sehat. Sehat. Nah, tadi itu slogan yang dibikin Naila waktu sekolah dulu. Nah, aku mau tanya, dari mana sih bisa kepikiran bikin slogan yang kayak gitu? Kalau slogan itu gabungan dari pemikiran para divisi sport. Dan kami mikirnya makna dari olahraga sendiri kan bikin tubuh sehat, bikin badan sehat. Jadi muncullah idenya sehat. Oh iya, benar. Ya. Nih, aku mau nanya lagi nih. Kenapa sih kamu bisa suka sama olahraga? Sedangkan banyak nih di luar sana yang gak suka sama olahraga, bahkan gak mau buat olahraga gitu. Kalau pertama itu kita harus sadar sih apa pentingnya olahraga. Pertama, bikin badan lebih ringan, lebih enteng kalau kita sadar. Kedua, kita meningkatkan daya tahan tubuh, imun sendiri. Apalagi di pandemi begini, misalnya kita dikit-dikit kena virus kan gampang terpapar tuh. Jadi kita perlu juga olahraga. Bahkan yang olahraga pun masih bisa kena, apalagi yang enggak. Bikin jantung lebih sehat, kulit lebih lembab karena keringatan tuh kan. Terus bisa belajar manage waktu, gimana kita manage waktu untuk olahraga. Dan juga nilai plusnya bikin badan, misalnya kita mau punya badan langsing gitu, nilai plusnya itu sih. Iya, bener. Nah, kalau kamu sekarang gimana? Masih olahraga? Kalau sampai sekarang aku masih rutin olahraga. Apa aja tuh? Olahraga apa? Kalau olahraga yang sering aku lakukan di rumah, kayak lari di treadmill, workout yang untuk pemula, kardio, senam aerobik, atau kalau setiap week renang. Katanya kamu pernah ikut lomba estafet putri ya? Ya, alhamdulillah pernah. Tolong dong ceritain gimana bisa ikut lomba, terus latihannya gimana, terus juara ya kalau nggak salah. Aku ceritain ya. Nah, kalau awalnya itu aku nggak tahu kalau aku tuh jago di bidang lari gitu. Nah, saat itu waktu itu kan ada lomba kelas eating. Terus aku disuruh teman aku ikut lomba kayak, ayo ikut Nel, kamu harus mewakilin kelas. Waktu itu terus aku gabung deh. Ternyata di situ kan di tes tuh ternyata aku yang waktu itu kepilih. Terus diuji lagi sama beberapa orang yang jago-jago juga tuh. Ternyata aku yang kepilih untuk mewakilin O2SN waktu itu. Nah, saat
mewakili O2SN, aku itu latihannya bareng Miss Ella, guru olahraga sport dulu, terus latihan gabungan juga, latihan di lapangan, pokoknya sering latihan deh. Ternyata waktu itu kan aku masuk grand final, tapi di saat itu aku nggak dengar kalau pengumuman aku masuk grand final. Jadi aku udah pergi duluan, jadi tuh hangus. Nah, kesempatan kedua lagi aku dapat di Popda, kepilih lagi jadi perwakilan Popda. Itu juga dites lagi. Dan alhamdulillah kepilih jadi perwakilan Popda. Nah, waktu itu aku latihannya sampai latihan subuh. Sebelum sholat subuh, aku berangkat dulu latihan lari sama teman aku, kadang sendiri kalau dianya males atau capek. Terus latihan sore, latihan mandiri, dan latihan sama guru sport. Nah, alhamdulillahnya waktu itu aku masuk grand final, tapi mungkin gak juara, tapi menurut aku pengalaman itu penting. Gitu. Oh, benar-benar bagus banget ya, keren. Nah, kamu punya rekomendasi nggak buat kita-kita nih yang lagi di rumah aja, olahraga apa yang cocok dilakukan saat pandemi? Kan sekarang di zaman pandemi ini semuanya serba online tuh kan. Kita bisa ngelakuin, dan banyak media-media platform yang bisa kita gunain seperti YouTube. Jadi di YouTube kan banyak platform yang bisa kita cari kayak kardio atau workout pemula. Sebenarnya itu untuk kita yang pengen olahraga untuk pemula, nggak perlu lama-lama, misalnya dari 5 menit, 1 menit pun nggak masalah. Daripada kita main handphone kan, misalnya main handphone nggak ada manfaatnya, misalnya kita ngerjain yang nggak jelas, lebih baik olahraga walaupun 5 menit. Sekarang ada kayak senam 5 menit, senam aerobik, dan sekarang itu ada jasa juga yang menyediakan sebagai mentor Zumba. Jadi dia tuh melewati media Zoom, kita bareng-bareng Zumbanya begitu. Karena semuanya kan serba online ya kan. Berarti nggak ada alasan ya untuk nggak olahraga walaupun di rumah Ya, gini ya. Ya. Nah, sekarang kan lagi pandemi nih. Ada nggak kamu ngerasain dampak dari pandemi ini gitu? Ngerasain sih. Kan biasanya kalau kita dulu kan bebas nih, misalnya mau ke stadion, rame-rame sama teman-teman waktu awal-awal pandemi. Bisa olahraga kemanapun tanpa masker. Kan kalau sekarang kita harus pakai masker. Iya, susah kan ya. Ya, lebih susah. Jadi itu sih kayak mending lebih milih di rumah aja olahraganya karena pakai masker itu tadi, menurut aku. Iya. Nah, aku mau cerita dulu nih. Di sekolah Naila dulu kan emang ada satu hari di mana semua siswa itu diwajibkan untuk ikutin olahraga gitu, olahraga bersama. Nah, aku mau tanya sama Naila, let's imagine misalnya kamu masih SMA nih sekarang. Nah, terus kamu masih jabat sebagai wakil ketua divisi Sports Games. Nah, gimana sih ngatasin kendala kegiatan olahraga di era pandemi? Gitu. Kalau menurut aku kan setiap solusi ada kendalanya tuh. Berhubung kembali lagi, kita kan semua medianya pakai media online. Jadi kita gunain basis Zoom, misalnya kayak Zumba massa melewati Zoom. Jadi di situ nanti ada satu yang mengawasi. Jadi ngeliatin dia gerak nggak gitu, nanti dicatat. Itu menurut aku sendiri. Bisa juga kita kasih tugas bikin gerakan kreasi sendiri, berapa gerakan. Nanti waktu kita misalnya senam massal itu kan musiknya acak. Setelah aku tunjuk dia tunjukin gerakan kreasinya, bisa diikutin sama teman-teman gitu. Bisa juga kita kirim file yang gerakan yang pengen dihafal. Zaman sekarang kayak dance di TikTok juga bisa bikin olahraga kan, berkeringat karena latihan. Terus bisa juga nih kita ngasih
ngasih tugas untuk mereka ngelakuin pemanasan, terus nanti direkam, dikirim ke kita. Atau biar ngedekatin dia sama keluarga juga bisa kita bikin misalnya kita kasih gimana cara teknik main bulu tangkis, jadi main sama keluarga gitu. Jadi kan selain bermanfaat juga kita lebih dekat sama keluarga. Iya, benar. Bagus, bagus. Kayaknya udah deh ya. Udah dulu, cukup dulu untuk hari ini. Nah, okay, now we are already entered the end of our event. I would like to say thank you very much to our precious sources for today, Naila Nasution. Thank you very much, Naila. You're welcome. Sehat, sehat. Sehat. Nah, itu tadi obrolan bersama Naila Nasution. Setuju banget sih kalau kita selama di rumah ini harus tetap berolahraga, minimal workout untuk pemula atau renang setiap weekend. Juga soal kompetisi olahraga, kita nggak mesti menang, yang penting dapat pengalamannya. Ayah yakin nih setelah ini kalian pasti mulai terisi semangat untuk olahraganya. Dan sebelum kita pindah ke ruang tamu yang kedua, kita ada satu lagu yang bisa bikin kalian pengen segera berolahraga. Dan ini dia videonya. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Gimana guys, kalian pasti pas mendengar lagu tadi tuh tangan kalian tuh udah mulai gerak-gerak pengen ngikutin ritme senamnya kan? Iya kan? Dan sekarang kita beralih ke tamu yang kedua yang gak kalah keren dengan yang pertama tadi. Karena yang satu ini adalah seorang mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang berasal dari Filipina. Penasaran banget kan siapa dan apa cerita yang bakal dibawain ke podcast ini? Langsung aja kita beralih ke Erika Manansang. Hello there and hello for everyone who is watching out there. I am Erika Mendowe Manansang and today we are going to talk about sports lesson and tips during a pandemic. But before that, I would like you to meet our very, very special guest. He is a former player of a Philippine team and now he is one of the students of Lambung Mangkurat University. Hello, Brian. Hello, Erica. It's a pleasure for me to be a guest in your podcast. Thanks for inviting me. So, Brian, how are you and how life's going on so far? Well, nothing much. I'm just doing great. How about you? Thanks for asking. I am also doing great. Brian, today we're going to talk about sports lesson and tips during a pandemic. Are you ready? Yes, I am. So, Brian, before we start, we would like to hear your short journey about sports. Like, how far have you become until now and then? Since I was a child, I always dreamed to become what I am today, and I didn't stop doing my best until now and then, until I reached all my goals in life. As they say, reaching your destination is important, but the journey is equally important. It is not all about the end, but also the path undertaken to achieve that end. The journey of the sportsman is analogous to that of the ordinary man. It surely can inspire a common man to achieve greater success in his life only if one sees the road taken by a sports person to achieve greatness. We can see in a different paces.
And each pace is crucial as crossing. It means a step closer to write your name in the history books. Maybe that's all I can say. Wow, what a wonderful journey. Well, we all know that it is hard for us to do the things that we used to do before this pandemic. My question is, do you still often do exercise during this pandemic era? Yes, of course. I didn't stop doing exercise even though we are in the pandemic era because we cannot make it an excuse, especially if we are really used to do such things before. And as an athlete, we have our own rules that we need to create the things we love to do, especially in sport. Wow, what a wonderful answer. My third question is, what are some kind of tips you can share us so that we can still do sports during this pandemic? Well, the tips that I can give you is like, first, we need to be brave and we need to discipline ourselves because exercising during this pandemic is also important. And then the second is, of course, we should be careful of the situation. The third, we should always take care of our healthiness, eat healthy food, and take medicine. Fourth, exercise by yourself with a friend or small groups of less than 10 you're hitting outside. Consider bringing your family or a friend to keep you company. And then fifth, work on improving your general fitness. Having a strong core and aerobic fitness level is necessary for a good fitness. You can work on strengthening your core and cardiovascular condition without compromising the safety of those around you by using one, home gyms, the second, based video workouts, and the third, based exercise program. Maybe that's all. Wow, thank you for the wonderful tips. I hope we can help others to do exercise, even though if we are in this pandemic era. My fourth question is, how do you overcome the feeling of being laziness to exercise? Okay. Well, first of all, if you really want to be a number one, you should work hard for it. You should work hard for it. You make it a priority, cannot think about laziness because laziness is our biggest enemy, especially it comes from ourselves. So we need to make a commitment. Wow, that's a wonderful answer. I've heard that you are studying in the Indonesian School of University of Lambung Mangkurat. Is it right? Yes, that's right. For my last question, we are hoping you to use Bahasa Indonesia in order for my friends to understand more about your answer on this last question. Is that okay, Brian? I mean, we did. Okay. My last question, is there any kind of difficulties on studying sports in your course, and how do you overcome? Okay, thank you very much. Allow me to speak in bahasa. Terima kasih pertama-tama untuk kesulitan yang bisa saya alami waktu berkuliah di ULM Universitas Lambung Mangkurat. Mungkin secara diri pribadi saya pun belum mengalami beberapa kesulitan karena di mana saya berkuliah di ULM dengan penuh semangat, senang hati. Tetapi di sini mungkin saya mau berbagi pengalaman sedikit waktu saya bisa sampai di Indonesia, bisa saya sampai ke prodi JPOK. Jadi pertama-tama saya pasti pun sebagai orang pendatang, sebagai orang asing, saya merasa sedikit takut karena di mana nanti waktu saya nanti mau ke kampus, saya tidak mendapatkan banyak teman. Tetapi dugaan saya tersebut ternyata salah. Ternyata orang-orang Indonesia itu mereka semua ramah-ramah, suka bergaul dengan siapa, suka berteman dengan siapa. Jadi
beberapa bulan, 2 bulan kemudian saya betah dan bisa beradaptasi cepat dengan lingkungan yang ada. Jadi intinya kalau kita sebagai pendatang kita harus pintar-pintar untuk membuat relasi ke semua orang, kita bisa bergaul dengan siapa saja. Mungkin untuk masalah perkuliahan atau waktu kuliah di JIPOK, saya sendiri tidak mengalami beberapa masalah karena mungkin secara basic saya, karena saya memang basicnya dari sport, jadi saya masuk di pendidikan jasmani, segala praktek saya bisa semua, bahkan pun semua cabang olahraga saya bisa main, bukan cuma fokus di olahraga basket. Jadi puji Tuhan saya bisa belajar tentang banyak hal waktu di Indonesia. Mungkin itu sih yang bisa saya bagikan ke teman-teman, bagi siapa yang mendengar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wow, Brian, I am really overwhelmed about your answers, about your tips, and about your tips so that we are not going to be lazy to face this era pandemic. We are also very thankful for sharing us your journey to us about your life in sport. And I hope everything what you have said this day will be a very, very good lesson for others. I hope that it will be a very, very helpful podcast for others. So, Brian, I would like to say a very, very, very big thank you from the very deep of my heart for giving us your time and your support to our podcast. Thank you very much, Rika, for having us tonight as your guest. You're welcome. See you around, Brian. See you, Erika. Thank you very much. Terima kasih banyak. Yap, aku setuju banget sama kata Brian tadi. Kalau misalnya goals itu penting, tapi journey itu gak kalah penting untuk dicermati. Dan menjadi pendatang di negeri tetangga bukan alasan untuk berhenti berjuang di dunia olahraga. Begitu pula dengan kita, pandemi bukan alasan untuk gak olahraga. Nah, Ayah rasa udah cukup obrolan kita di hari ini. Semoga para pendengar bisa menikmati podcast tadi dan mungkin menantikan podcast-podcast selanjutnya. Saya Sofia Solihah, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Virtual Podcast. Bye-bye.